فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Pembahasan adab yang terakhir kita dapatkan adalah awal-awal pembicaraan tentang adab-adab thalibil ilm, masih di muka surat 102. Qala hafizahullahu ta'ala ayyahtasibal ajra fi talabil ilm, yaitu diantara adabnya, dan ini adab kepada Allah Ta'ala, yaitu mengharapkan pahala di dalam menuntut ilmu, bukan mengharapkan pujian orang, mengharapkan apalagi misalkan tujuannya adalah untuk mencari kesenangan duniawi dan sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mana Abdul Fatah mana? Masih di bilik air. Oh ya, baik. Barang siapa menempuh suatu perjalanan yang di dalam perjalanannya itu dia mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya satu jalan menuju ke surga. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini umum karena man di sini ismu syartin jazim yufidul umum, siapapun dia, tua muda, laki perempuan, besar kecil, para bangsawan dan raja ataukah rakyat jelata, semuanya diberi kesempatan itu. Kalau tujuannya adalah yaitu kalau yang dicari adalah ilmu syariat, tentunya niatnya karena Allah, maka akan dimudahkan jalan ke surga. Ia niatnya memang mencari jalan ke surga dan amalan sesuai dengan niat. Dan telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madaris Miftah Daris Sa'adah, barang siapa menuntut ilmu untuk menghidupkan agama ini atau menghidupkan sunnah Nabi, maka derajatnya, maka dia termasuk dari kalangan siddiqun, derajatnya di bawah para nabi dan di atas para syuhada dan solihin. Jadi derajatnya sangat tinggi. Dan ma'ruf pembahasan di dalam kitab itu juga Miftah Daris Sa'adah, barang siapa menuntut ilmu untuk menolong agama Allah, maka berarti dia fi sabilillah, dia ada di jalan Allah. At-taqwim, sekarang penilaiannya. Yang pertama, hal talabul ilmi yusahhilu tariqan ilal jannah, apakah menuntut ilmu itu akan memudahkan bagi kita jalan ke surga? Iya, jawabannya na'am. Karena balasan sesuai dengan jenis amalan. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Dan kita tahu dengan ilmu itulah Allah dikenali untuk kemudian dicintai dan diibadahi. Dan tentunya dengan ibadah itu seseorang insya Allah akan masuk ke dalam surga. Maka hakikatnya usaha menuntut ilmu adalah membawa kita ke surga insya Allah. Kemudian yang kedua, limadza tata'allam, kenapa Anda belajar? Halid yang keras. Iya, untuk menghilangkan kebodohan, betul. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, kalau tak salah di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah punya Ibnul Farra Al-Hambali, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada amalan yang lebih utama setelah amalan yang wajib daripada thalabul ilm idza shahhat niyatuh, apabila niatnya itu benar. Kemudian ditanya, ya Abu Abdillah masihatun niyah, wahai Abu Abdillah, apa itu niat yang benar? Beliau mengatakan an yanwiya raf'a jahli nafsihi wa ghairih,
yaitu dia meniatkan belajarnya itu adalah untuk menghilangkan kejahilan dirinya sendiri dan kejahilan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan niat yang benar. Memang niat belajar adalah agar kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Dan ibadah tidak diketahui kecuali dengan belajar, dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, halil ladzina yata'allamuna min ajlil mal. Apakah orang-orang yang belajar demi harta benda? Kalladzina yata'allamuna min ajlillah, seperti orang yang belajar demi Allah, yaitu untuk Allah. Jawabannya Muhammad Mukbil, tentunya tidak sama. Yang ini mencari dunia, dan dunia itu sesuai namanya daniyah, yaitu rendah. Sementara yang ini adalah demi Allah, sementara Allah adalah Al-A'la, yang maha tinggi. Bagaimana sama antara perkara yang paling rendah dengan perkara yang dengan zat yang maha tinggi? Tentunya sama sekali tidak sama. Baik. Yang pertama, masalah dunia, boleh jadi dia mendapatkan, boleh jadi tidak mendapatkan. Tetapi boleh jadi malah akan masuk neraka. Ada yang ingat dalilnya tidak? Orang yang belajar niatnya untuk mencari keduniaan, justru malah terancam neraka. Hadisnya siapa itu ya? Siapa yang ingat hadisnya? Hadis yang panjang, hadis sahabatnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ya. Betul, Abu Hurairah. Ketika Natil Asyami mengatakan, "Ya Syekh, hadisni ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Syekh, sampaikan kepada saya, beri saya hadis yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, "Na'am, ajal. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala man tusa'aru bihimun nar, an-naru yaumal qiyamah." Ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka atau dengan mereka, dikatakan apa? Di antaranya rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an, seseorang yang mempelajari ilmu dan dia membaca Quran. Fa utiya bih, kemudian dia didatangkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amaha, dan ni'amah, Allah menunjukkan kepadanya nikmat-nikmat dia ketika di dunia itu. Fa'arrafaha, kemudian dia kenal nikmat tadi. Kemudian Allah bertanya kepadanya, fima amilta fiha, apa amalan yang untuk apa amalanmu itu? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma fika wa qara'tul qur'ana fik. Saya mempelajari ilmu karena engkau, dan saya membaca Quran adalah karena engkau. Maka Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal huwa alim. Engkau dusta, tetapi engkau belajar adalah agar dikatakan engkau itu alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Quran agar dikatakan oh ini adalah seorang qari. Faqad qil, kemudian memang telah dikatakan itu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka para malaikat diperintahkan untuk membawanya, kemudian dia diheret di atas wajahnya sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Baik. Maka hendaknya kita berusaha untuk memerangi diri agar meniatkan ini karena Allah, bukan karena mencari kesenangan-kesenangan duniawi itu. Kalau kita mencari akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang setia padanya. Tapi kalau yang dicari adalah keduniaan, maka dia akan mendapatkan keduniaan sesuai dengan yang Allah inginkan, dan di akhirat dia termasuk dari orang yang rugi. Allah Ta'ala telah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa menginginkan kesenangan yang disegerakan, yaitu perkara-perkara duniawi, maka akan kami segerakan untuknya apa yang dia inginkan bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuk dia neraka jahanam. Dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Namun barang siapa menginginkan akhirat dan berusaha sa'alaha, betul-betul mengusahakan untuk mencari akhirat, maka mereka itulah orang yang usahanya akan disyukuri. Kebaikan yang sedikit akan dilipat gandakan. Dan Allah maha baik. Baik.
Ayo tayyib. Siapa yang ingin karena Allah masuk surga bahwa aroma surga dapat berjarak yang sekian. Menurut tahun kita. Ana terlupakan. Jazakallahu khairan. Hadis siapa? Ada disebut. Ana yang lupa tak hafal itu. Tayyib, jazakumullahu khairan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam Akhlaqul Ulama, tetapi memang sanadnya sangat diperselisihkan. Kalau Syekh Albani menghasankan. Kalau dulu di darasnya Syekh Yahya memang sulit untuk dinaikkan derajatnya, tapi ma'ruf, barang siapa menghasankan tidak masalah. Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Man talabal ilma liyumari bihil ulama. Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, waliyujari bihi sufaha, dan untuk berjalan, yaitu untuk berkejar-kejaran dengan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, fannaru aula bih, maka neraka lebih layak untuk dia. Ada beberapa lafaz di situ. Memang disebutkan juga masalah dia tidak mencium bau surga. Memang cuma sanadnya semuanya lemah. Nah, tinggal ijtihad ulama apakah boleh dihasankan atau tidak tentang itu. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 103. Adar susani, pelajaran yang kedua. Wa min adabi talibil ilm, termasuk dari adab menuntut ilmu, ayyahriso ala ayya'mala bima yata'allam. Hendaknya dia bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Ya, kita belajar memang untuk tahu. Setelah tahu untuk apa? Untuk menyembah Allah dengan ilmu tadi. Karena kita diciptakan memang untuk beribadah. Jadi belajar bukan hanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Atau seperti pendeta Yahudi yang berkata pada Nabi ketika pendeta itu mengatakan, ya Abul Qasim uridu an as'alak, wahai Abul Qasim, aku ingin bertanya kepadamu. Hadis muttafaqun alaih itu. Hadis siapa? Ibni Mas'ud. Maka Nabi mengatakan, hal nafi'uka in zakartu atau in ajabtuk, apakah akan bermanfaat kepadamu jika aku menjawabmu? Dia mengatakan uridu an asma, saya ingin dengar. Tidak mengatakan ya saya ingin mengamalkan, tidak, tapi saya ingin dengar. Jadi ilmunya cuma ditumpuk-tumpuk untuk disimpan saja, bukan untuk diamalkan. Maka ini keliru tentunya. Harusnya ilmu adalah untuk diamalkan. Kita baca di sini, qala Allah Ta'ala, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat. Dipikulkan maksudnya adalah diajari Taurat untuk kemudian mengamalkannya. Summa lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak mau memikulnya, yaitu tidak mau mengamalkannya. Kama salil himar, maka dia itu bagaikan keledai. Na'udzubillah, malah jadi hina ya, tidak naik derajatnya, malah tetap keledai-keledai itu juga. Memang kepalanya besar, tapi isinya kosong, kata orang istilahnya. Yahmilu asfaro, memikul kitab-kitab besar. Asfar yaitu kitab-kitab yang besar. Baik. Ini sudah kita sebutkan, kita isyaratkan tadi malam ya, dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Tasbih. Yaitu apa? Penyerupaan. Orang yang diberi Taurat tapi tidak mau mengamalkannya, diserupakan dengan keledai. Dikatakan tasbihun mursal. Dikatakan mursal karena ada alat tasbihnya, itu ada kaf, harfut tasbih, kaf di situ. Harfut tasbihin wa jarrin. Thayyib. Dan dikatakan mujmal karena tidak disebutkan sisi keserupaannya apa saja. Ini dikatakan mujmal. Thayyib. Kemudian wa an Abi Malikil Asy'ari radhiyallahu an, diperselisihkan namanya. Ada yang mengatakan namanya Al-Haris, ada yang mengatakan lain, memang khilaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an adalah hujjah untukmu, hujjah untuk menolongmu atau hujjah untuk membantah dirimu. Rawahu Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Quran akan menjadi hujjah untuk kita, menolong kita jika kita mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, malah menyelisihinya,
maka dikatakan alaik, argumentasi untuk membantah dirimu. Sudah tahu haramnya berjudi, masih berjudi. Sudah tahu haramnya berzina, masih berzina. Sudah tahu haramnya berbuat kesyirikan, malah masih bergantung kepada makhluk dan semacam itu. Maka di hari kiamat Quran justru akan menjadi apa? Lawan bagi dia. Baik. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain, Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Abi Syaibah, dari hadis Buraidah Ibnul Hasib radhiyallahu an, hadis yang panjang itu ya, tentang keutamaan ahli Quran, yang dikatakan innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlih wa yataqaddamuhu Al-Baqarah wa Ali Imran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat untuk ahlinya. Nah, semua pensyarah bersepakat ahlinya maksudnya adalah yang mengamalkannya setelah tahu Quran. Dan yang paling terdepannya, yang paling terkemuka adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani, karena mereka berdua akan datang ghayayatani au ghamamatani, yaitu bagaikan dua awan, dua naungan awan. Baik. Untuk apa? Untuk menaungi orang itu. Dan seterusnya. Hadisnya panjang sekali. Hadis Buraidah Ibnul Hasib, hadisnya hasan li ghairi. Dan asal hadisnya tentunya kenapa? Kenapa? Yang paling terkemuka adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Memang paling panjang ya, jadi wajar kalau keutamaannya paling besar. Baik, dan dasar ini semua adalah hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim ya, siapa yang ingat itu. Yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an oleh kalian karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ahlinya. Semua sepakat, maksudnya ahli Quran adalah yang mengamalkannya. Baik. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar pandai baca, bukan, tapi memang dia mengamalkan. Baik, at-taqwim, penilaiannya. As-soalul awal hal tahrisu an ta'mala bima tata'allam. Apakah Anda bersemangat untuk mengamalkan apa yang Anda pelajari? Jawabannya, oh na'am, insyaallah. Baik. Dan ini dibahas secara khusus oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Disebutkan contoh-contoh para salaf yang betul-betul bersemangat setiap kali melewati suatu hadis, maka akan mengamalkannya walaupun semampunya. Dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, idza marra bika hadisun fahris ala an ta'mala bih takun ahlah. Apabila engkau melewati satu hadis, maka bersemangatlah untuk mengamalkannya. Walau marrah, walaupun satu kali, sehingga engkau menjadi ahlinya. Bukan berarti satu kali itu gimana berarti ya? Ada larangan minum khamr. Udah hari ini saya nggak minum khamr lah. Besok boleh lah. Yang penting satu kali. Tentunya bukan itu maksudnya. Ini sekedar penyemangatan, bukan berarti satu kali sudah cukup. Tentunya waktu sholat ya sholat, waktu apalagi misalkan puasa ya puasa sesuai dengan kandungan dalilnya dan sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Apa? Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwa semampunya. Yang kedua, halil yahudu ya'maluna bima yata'allamun. Apakah orang Yahudi mengamalkan apa yang mereka pelajari? Na'am talak. Ya atau tidak? Iya, harus tegas yaitu la. Yahudi tidak mengamalkan apa yang mereka pelajari. Wa bimadza syabbahahumullahu taala. Allah taala menyerupakan mereka dengan apa? Iya, dengan keledai, naudzubillah. Jadi hina, jadi buruk dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh ya, misalnya. Al-Baqarah dengan Al-Quran ini cukup kemampuan. Iya. Bukan pasir untuk mengamalkannya itu. Betul. Untuk kemampuan untuk membacanya dan adakah ini perlu diulang-ulang? Oh betul. Para pensyarah mengatakan hendaknya diulang-ulang terus.
dipelajari, dibaca, diulang-ulang. Baik, makanya kita memang disuruh untuk selalu membaca Quran. Setiap kali selesai khatam, kembali lagi ke depan lagi. Karena apa? Setiap kali kita baca, insya Allah ada seorang mukmin ada semangat untuk mengamalkan. Dalam Al-Baqarah ada ayat mungkin bicara masalah sholat. Nanti ada semangat untuk sholat. Walaupun sedikit-sedikit pembahasan puasa, ada juga pembahasan haji, ada pembahasan apa lagi ya dalam Al-Baqarah ya? Pembahasan sedekah, ada pembahasan apa lagi dalam Al-Baqarah? Ada zakat, betul. Apalagi dalam Al-Baqarah? Apa? Oh iya, menjauh dari riba. Ya, apalagi? Puasa tadi sudah disebut. Oh iya, dalam Al-Baqarah ada pembahasan menyembelih lembu. Berarti gimana? Jelas ini pembahasannya bukan dari sisi itu. Karena kita tidak diperintahkan secara khusus menyembelih lembu, tapi agar menjalankan apa yang disyariatkan. Bani Israel, mereka disuruh menyembelih lembu, tapi mereka banyak menyulitkan Nabi Musa. Kita mengambil pelajaran agar tidak berbuat yang semacam itu. Baik. Dan juga apa dalam Al-Baqarah ada cara tobat adalah bunuh diri. Tentunya bukan itu maksudnya untuk kitanya. Bukan dari sisi itunya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Untuk Nawaqidul Islam susah untuk downloadnya itu ya. Ada yang punya akses oleh Fauzan tapi tebal 200 muka surat lebih. Khawatirnya apa? Pada bosan kalau 200 muka surat. Syekh Utsaimin tidak dijumpai itunya, filenya. Atau teman-teman Arab pun di grup pada tanya ada tak punya Syekh Utsaimin, nggak ada jawaban. Entah. Jadi sampai sekarang kita belum dapat. Wallahu a'lam.